Jumat tanggal 5 hari kelima bulan kelahiran aku. Aku menghias dengan rumah aku dengan daun-daun yang dari aku nggak manipulatif enggak ya, cuman ini nggak butuh perawatan, paling aku rendam sama sabun kayak gitu. Ini tapi hijau dapat dapat banget kayak gitu loh, murah. Aku 100.000 aku udah dapat banyak, aku kasih pintu-pintu, aku kasih pas. Nggak tahu ya, aku pas banget kayak gitu loh, pas bulan kelahiran aku lagi pingin kayak gini. Ini ini ada pipo, ini mestinya kan ditutup ya, ini ditutup pakai tembok kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Aku wis nggak apa-apa, nanti aku kasih ini, aku kasih apa, aku kasih bunga-bunga kayak gini, ini begonia dari apa, artificial, dari plastik. Aku nggak semuanya asli ya, soalnya butuh tenaga juga, butuh biaya juga kayak gitu. Kalau asli itu aku nggak manipulatif, aku udah ngomong berarti kan nggak. Tapi ini menghemat kayak gitu, ini tinggal dikasih apa ya, disabun kalau berdebu kayak itu, dibuka kayak kayak pesta Natal. Enggak, kalau Natal itu ya sama aja sih, kalau mau merah sama hijau tuh ya. Sama aja kayak ini dulu tulisannya assalamualaikum, hilang. Kok hilang, rusak, rusak, ini rusak, ini assalamualaikumnya rusak. Bagus kan, ini nggak tahu, pas banget aku pas hari kelahiranku, aku kok pingin ya kayak daun-daun menjalar kayak gini. Aku beli 100.000 plus minus kira-kira habisnya kayak gitu. Ini begonia aku kasih kayak gini, lebih hijau. Kalau aku udah banyak kayak gini di sebenarnya, ada sirih putih, sirih beneran, sirih merah, sirih hijau itu beneran ya. Sirih putih, sirih kuning. Dulu hampir aku pelan-pelan aku belajar loh, tanaman hias aku belajar, terus tanaman sayur aku belajar, hortikultura ya. Terus tanaman kunyit aku udah tinggal panen, masih nggak tahu tuh. Pokoknya aku siram aja terus udah ini. Tapi aku tetap pakai yang ini juga supaya aku nggak butuh tenaga yang banyak kayak gitu, biaya juga ya. Ini tinggal dikasih sabun kalau memang berdebu. Bagus kan, aku kasih kayak gini, lebih natural kayak gitu. Aku rasa di hutan. Aku pingin sepi loh rumah ini kayak gitu loh. Ya kalau aku kayak masih berisik kayak gitu. Kalau lirik sih aku udah tahu itu ya. Kadang ini kenapa aku cuman berdoa yang terbaik buat aku ya, diberikan takdir terbaik kayak gitu. Tapi aku mulai dari dulu, alhamdulillah ya, aku itu gak, aku udah bilang sama bapak aku, udah cerita banget juga. Aku itu enggak tahu ya, doaku tuh mesti dikabulkan kayak gitu. Allah tuh, aku percaya banget Allah itu ngasih yang terbaik buat aku gitu. Aku bikin teh, bikin energen juga, energen. Kok kebalik sih aku nyutingnya ya. Kebalik ya. Enggak apa-apa, aku nih belanja tadi di hari kelima kelahiran aku ya kayak gitu ya. Aku dulu sebelum ada medsos, aku biarkan itu berlalu begitu saja, kadang ingat, kadang enggak, kadang dirayain, kadang enggak kayak gitu. Apalagi aku belum punya anak juga, belum punya anak sih mungkin aku udah enggak terlalu spesial hari kelahiran buat apa kayak gitu. Aku tujuannya tuh fokus banget pingin anak kayak gitu loh. Terus yang kedua, setelah punya anak pingin rumah kayak gitu, setelah pingin rumah terus saja pingin pendidikan yang baik buat anak aku kayak gitu. Aku fokus kayak itu, ada media sosial, aku kebetulan nggak 50 ribuan lagi ya sebulan, udah banyak aku 317 ya sebulannya ya. Jadi aku optimal banget kayak gitu, mikirnya bisa bercabang, terus aku bercabang dalam tanda yang positif ya.
Maksudnya bisa aja kayak aku ngomong. Dalam kayak ada yang cerita yang ngomong, coba kata-kata apa pada saat perang, terus kamu ke toko, kata-kata apa yang paling cocok. Pada saat itu perang itu ya, terus aku ke toko ya, bilangnya sikat. Kayak gitu. Jadi aku kepingin anakku tidak merasa kehilangan, memoriku tersimpan kayak gitu. Yang lihat, oh bulan Juli itu kebetulan aku sama Pak suami itu kebetulan sama kayak gitu. Bulan bulan kelahiran, apalagi kalau beda kayak gitu tambah banyak ya momennya yang bagus kayak gitu. Yang harus diabadikan, yang harus kita mempunyai. Nggak mahal toh. Cuma ingat aja nggak mahal. Paling nggak biasanya cerewet nggak cerewet. Biasanya sama anak tuh kan tapi aku cuma anak dua, bapakku bilang, "Cuma anak loro ae kok cerewet sih." Enggak sih, Pak. Aku cuman kadang-kadang aku masih belum di standar hidup aku kayak gitu. Aku apa harus turunkan, apa harus terus maju kayak gitu aku. Soalnya kalau orang tanpa menyerah terus kayak gitu itu ya grafik kehidupan pasti naik, pasti itu ya. Aku yakini kayak gitu terus berdoa juga, optimis kayak gitu. Aku tadinya mau nggak bikin video ya, tapi buat apa juga nih kamera. Ini aku masaknya ini segini kayak gitu bulan Juli meskipun aku merayakan ya. Mungkin kelahiran suamiku bisa kan bulan apa, beda. Tambah ada banyak spesial bulan yang meskipun nggak sempat nasi kuning, tapi nasi kuning sekarang mudah buatnya kayak gitu. Apa kue tar juga bisa buat sendiri, murah, ada yang mahal tergantung ya. Terus cuman mini cup kayak gitu aja dikasih lilin juga spesial kayak gitu. Yang penting ingat terus mensyukuri kayak ada refleksi dari hati ke Tuhan itu bersyukur kayak gitu. Aku belinya itu sekarang belanjanya coba dihitung ya. Aku kayak gini ya, kira-kira ini aku sendiri nggak tahu, aku ngalir aja. Aku kan kebiasaan bapak ibu aku pengusaha ya. Jadi ya uang itu diharapkan setiap hari itu ada income kayak gitu. Sedangkan aku kan enggak, tapi paling enggak aku punya apa ya? Punya punya apa ya? Punya cadangan lah kayak gitu. Aku yuk, kamu tuh Pak suami kamu kok ngentengin sih? Ya apa? Aku masak makan tempe, tahu tempe. Aku butuh protein kayak gitu. Kalau misalkan aku disuruh hemat kayak gitu, makan telur itu udah maksimal kayak gitu loh. Aku nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Tubuh itu semakin butuh energi kayak gitu aku. Ya ya apa ya? Mending di desa lah kalau memang mepet-mepet kayak gitu aku. Tapi ya aku terus berusaha lah. Aku belanjanya ini ayam 2 kilo, paha atas paha biasanya paha atas paha bawah wing 2 kilo itu habisnya 70.000, telur 26.000. Ini tempe sama sop sama kecambah. Itu aku nggak anu ya, cuman ngitung nih berapa ya? Tadi 8.000 sama 12.000. Terus ini tadi 6.000 apa ya? Aku lupa. Iya, naik ya ini ya. Ini jadi 6.000 ayam goreng kayak gini. 6.000. Ini biasanya 5.000 apa keliru ya? Enggak tahu ya kok ada kayak gitu loh. Coba totalnya berapa? 12 sama 6.000 18 sama 26 18 sama 26 4 4 4 44 sama 36 44 sama 36 44 36 0 43 8 86 86.000 segini. Ini nggak tahu ya, lebih awet kayak gitu kalau masak kayak gitu. Ada cadangan, kalau ada cadangan makanan habis itu bisa jajan kayak gitu. Bisa kalau bosen kayak anakku nasi goreng apa kayak gitu terus. Ini sop, aku kan punya tulang ya. Tulangnya aku simpan di sini.
Aku punya bumbu pecel juga. Agenda aku ini udah tak sebutin ya, ini bikin sop udah kayak biasanya. Ini ada tulang-tulang. Kalau ini pecel sudah ada juga. Loh, udah ada juga pecelnya. Terus aku mau bikin nasi goreng juga, masih ada sisa. Ini tak taruh kulkas supaya ya nggak apa-apa lah taruh kulkas. Dingin banget ini terusan taruh buat nasi goreng. Bikin nasi goreng itu aja agenda hari ini. Hmm, yang perlu aku apa? Aku buat kenangan kayak gitu. Besok besok gimana ya ini segini ini 86.000 ya. Ya bener ya. Tadi berapa sih? Aku tulis saja ya. Tapi berapa 86 kayak ya. Pokoknya nggak sampai 100 lah. Belanjaku ini untuk nggak tahu untuk berapa hari kayak gitu. Tempenya 4 aja nih. Ini telurnya 1 kilo kayak gitu. Aku hitung lagi ya keliru, ada yang keliru loh. Aku keliru telurnya 1 kilo 26.000. Sop tempe kecamba 12.000, ayam 2 kg 70.000. 2 kilo bumbu 2 bungkus 6.000. 114 loh habisnya. Itu tulisanku memang nggak bisa. Aku suka sih tulisanku ganti-ganti, kadang bagus, kadang kayak gini kayak dokter kayak gini. Aku nggak pingin tahu kepribadianku. Kepribadianku tuh multilipe. Banyak, nggak berubah-ubah sih, nggak stabil. Temperamen tuh bisa, sabar bisa, mau tergantung dari luar, aksi dari luar kayak gitu. Tapi aku udah waktunya aku fokus kayak gitu. Kepercayaan itu aku pernah baca, kepercayaan itu adalah sesuatu yang bukan cinta biasa kayak gitu. Orang yang percaya itu sebenarnya bukan cinta. Kalau aku terus nggak percaya, dulu aku tuh ngapain aku mas kalau sudah ada akte nikah, kita harus bekerja bagaimana kaya. Tujuanku kaya. Sebenarnya nggak terlintas ngomong kaya kayak gitu. Paling tidak kan namanya masih kontrak kayak gitu ya. Aku baru merasakan memang kaya itu enak kayak gitu loh. Ngontrak habis itu ya nyicil kayak semuanya kayak gitu. Itu sangat-sangat challenge banget buat aku ya. Udahlah kalau memang orang tua kaya itu memang nggak langsung dinikmati oleh aku karena aku udah kuliah mungkin banyak banyak biayanya kayak gitu ya. Udah aku jalanin aja, yang penting aku percaya, kamu gunakan kepercayaanku sebaik-baiknya kayak gitu. Aku juga kayak gitu. Ini semuanya aku buka semuanya ya, tinggal di kayak gini dibungkus-bungkus kayak gini. Ini tempenya, ini bumbunya, udah ayam gorengnya kayak biasanya aku taruh di frozen kayak gitu. Ini telurnya persediaannya, bawang perihnya ada nggak di sini ya? Oh ada, udah ada lengkap, ada bawang perih, ada seledri, udah aku ada tulang, persediaan tulang, ada bumbu pecel juga, bumbu pecel kayak gini. Oh kan, aku dimanjakan banget kan sama sama Pak suami. Enggak, aku yakin, teman aku itu udah tahu duluan kan, aku yang dapat pacar duluan itu Pak suami kayaknya di antara teman-temannya. Teman-temannya kan ya di mana-mana ya kuliahnya. Kerjanya juga ada di mana, di mana. Ya, udah tahu lah. Ya udah makasih ya diputer-puterin itu. Aku kayaknya nggak aku nggak ego lah. Aku untuk memperoleh uang kayak gitu. Enggak, ini cuman jadi rumah tangga itu meskipun aku lihat ibu, tapi memang nggak tiap hari sih kan. Aku sekolah, aku tinggal di rumah nenek aku kayak gitu. Aku juga di nenek aku juga kerja kayak gitu ya. Maksudnya ya ada tugas kan kayak gitu, ada tugas ke sekolah. Kalau mau les itu jam 3, aku jam 12 itu ya, jam berapa sekolah itu ya? Lupa aku, jam 1 ya. Setengah 1 lah, sampai rumah itu jam 1, makan, aku sholat ya tidur, pakai seragam itu tidur bisa loh aku.
Masih pakai seragam tak keluarin tok habis tidur langsung. Kalau jam 3 itu aku langsung nyapu, bagianku nyapu ya, yang nyiram ada lagi sepupu aku kayak gitu, dibagi-bagi. Yang yang masak beda lagi, siapa sepupunya apa ya, ada sepupunya, ada pokoknya banyak kan kumpul kayak gitu, adiknya Mbah itu kayak gitu. Apa ya namanya, aku jambal soalnya itu. Terus semua itu tak pilih tak panggilnya Mbak, Mbak kadang namanya. Terus udah kayak gitu. Terus kalau aku terlambat bangunnya kayak gitu, kadang udah disapu, meskipun belum disapu aku berangkat aja, aku mandi langsung berangkat les kayak gitu. Perjuanganku sekolah kayak gitu di A1. Kadang aku kan nggak ngerti pelajarannya, sulit banget aku les. Kalau nggak les aku tanya temen aku kayak gitu, habis tanya temen aku dulu kemudian aku les kayak gitu. Temen aku banyak dari luar kota juga loh, kos juga, SMA sudah kos itu ada loh kayak gitu. Dari Jember juga Veronica itu kayak aku jadi ompreng. Dia kalau pulang ke Jember aku antar ya ke terminal, aku kan punya motor waktu itu, aku senang banget, aku pulang dulu terus aku jemput ke kosnya, aku antar ke terminal. Nggak punya pacar loh, cari cewek enggak, memang aku nggak ngojek kayak. Kan nggak apa-apa sih berbuat baik, kasihan juga kalau naik bemo berapa ya, dulu nggak ada Grab, jauh sekali. Udah kayak gini aja belanjaanku ya kayak biasanya. Perlakuan aku perlakukan ini seperti biasanya. Habis itu aku ambil kerjaan misalkan laundry kayak gitu, udah santai lagi kayak gitu. Memang kalau ibu rumah tangga dijelasin kayak gitu, kalau pas suami nggak rela istrinya sama-sama seimbang, apalagi kayak gitu aku. Kalau cari uang aku ya bisa aja, tapi apa ya, aku nambah uang pun nanti nggak berkah kalau aku terlalu serakah kayak gitu. Mungkin aku lewat pak suamiku rezeki aku kayak gitu. Kalau aku cari uang sendiri ya mungkin aku lebih baik sendiri mungkin. Kalau aku taunya uang dulu, tapi aku taunya cinta dulu ya. Jadi ya udahlah, aku pertaruhkan cinta ini hingga ujung dunia kayak gitu. Karena aku tahu kalau temanku itu bener yakin sama aku, dia pasti akan menunggu sampai bujangan kayak selamanya mungkin ya. Pikiranku kayak gitu, kalau udah nikah itu udah terplan kayaknya, hidupku harus gini 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 kayak gitu. Nggak ada kayaknya teman aku yang suka aku terus bujangan, itu nggak ada. Pasti udah nikah kayak itu. Udah kayak gitu aja. Ya aku nggak ada PHP gini, gimana ya kalau aku hati-hati li PHP kayak gitu. Oh iya aku tahu kok, aku kan udah terjun sama pak suamiku tuh dalam banget kayak gitu, aku ikat banget dengan foto-foto yang banyak kayak gitu, eh dengan apapun lah yang itu kayak gitu, sampai dia nggak bisa melupain aku kayak gitu. Harusnya kayak gitu, aku udah percaya, tinggal bagaimana manage anak aku supaya kisah aku nggak terulang lagi kayak gitu. Dulu kisah ibu aku nggak terulang, udah ya. Kisah aku nggak terulang, udah. Sekarang nanti sampai normal dan damai selalu. Cinta sejati selalu jadi ujungnya. Kayak tujuanku cuma satu, cinta sejati kayak gitu aja. Cinta sejatiku ini kayak gini udah masak, aku udah mau masak ya. Aku berapa jam ini, nggak usah kayak biasanya. Cepet kok sebenarnya, ini kan semuanya sudah ada pakai ngulek kayak gitu ya. Bumbu-bumbu instan banyak, bumbu-bumbu bubuk banyak kayak gitu. Mesin kalau nyuci juga ada mesin cuci kayak gitu, ada laundry center kayak gitu. Jadi hidup berumah tangga ini apalagi kayak cemburu itu, memang aku daripada cemburu aku lebih baik cerai kayak gitu loh. Kayak gitu prinsip aku. Ya buat apa kayak gitu. Uang banyak pun kayak gitu loh, kalau aku itu kayak gitu. Gak suka, aku dulu percaya banget aku ke temanku ya. Iya,
kok masih pengantin baru, aku capek, aku kayak gitu, naik motor panas berapa kayak gitu loh. Aku di kontrakan aja nggak ikut kayak gitu, aku di rumah kayak gitu, kesel aku kayak gitu. Kayak gitu aku dulu tuh percaya banget, capek lah aku kalau nggak percaya kemanapun ikut, yang penting aku doa kayak gitu. Kalau kamu menyalahgunakan kepercayaan aku, biar Tuhan yang jadi pengadilannya kayak gitu. Bukan di dunia pengadilan cinta, pengadilan negeri. Aku kok kayak kesana, aduh aku bukan takut sih. Aku kan harus izin bapak dulu ya, pak suami kayak gitu. Kalau dia ada, ya udahlah mas, kalau memang aku masih yakin kok dengan cinta sejati aku kayak gitu. Semoga teman-teman aku semua support, teman-teman teman-teman perempuan aku, teman-teman cowok. Gak enak ya ngomong laki-laki ya. Laki-laki penuh dosa lah, pendos. Teman-teman aku SMA kayak gitu. Semoga aku dapat yang terbaik. Dari kisah aku sakit ya, luka batin itu masih abadi kayak gitu. Tapi aku demi amanah, demi cinta sejati aku untuk anak-anak aku kayak gitu. Mungkin di 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 Al-Qur'an di Al-Qur'an itu ya, dulu bagaimana cara kamu memilih istri kayak gitu. Kalau mas saya aku udah bilang, kalau milih aku nggak bilang aku standar aku rendah, aku nggak bilang kayak gitu ya. Kamu mau jadi apa aja aku oke, tapi tolong dong support sistemnya itu loh. Berarti kamu guyon tapi kok nggak bilang aku kayak gitu loh. Kok kayak serius kamu akan mencapai seperti itu kayak gitu. Karena ini kan banyak ya sekarang teman aku yang udah jadi mungkin calon menteri kayak gitu kan. Aku nggak tahu ya, biarkan aja ini untuk hiburan. Kalau dia bukan dia masih inget ya, apa ya, ya kalau nganggur. Kalau nganggur ya, nganggur. Wah, koncoku saiki berkubang dengan dapur kayak gitu ya. Dengan urusan rumah tangga dulunya itu eh, dulunya itu ya kayak gitu, dulunya itu jalan-jalan. Aku jengkel kayak gitu jalan-jalan. Ya, tapi aku nggak beli baju cewek, aku beli baju cowok lagi ya. Nggak apa-apa, aku terima keadaan kayak gitu. Masa aku udah Masa aku dianterin ke pakaian perempuan? Enggak, aku ya ikut aja kayak gitu. Aku beli hem, bagus kok hemnya, hem kayak gitu. Terus aku yang lucu itu celananya. Aku gak cukup uangku ya. Kalau celana hammer itu nggak ada yang ukurannya kecil, nggak ada ukuran besar semua. Ya wes aku beli hem aja. Kayaknya uangku masih cukup. Berapa sih harganya kayak gitu? Berapa dulu, zaman dulu berapa, 250 atau berapa? Uangku kayaknya seonok sih nek tuku anu gak ada mbak. Ya kan zaman sekarang kan kayak gitu ya, baju jeans itu sama kayak laki perempuan, ukurannya aja yang beda gitu. Gak apa-apa lah, aku memang gak punya kakak ya kayak gitu semuanya. Aku gak punya kakak laki-laki, kakak perempuan, aku anak pertama. Judulnya apa ini? Ya wis, ujung-ujungnya cinta sejati.